Olah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak para siswa kelas 8, khususnya 8C. Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu taat kepada orang tua, hormat kepada guru, dan sayang kepada teman-teman. Baik, pertemuan kita kedua bab 1 teks berita adalah kompetensi dasar yang harus kalian ketahui adalah 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan dan lain-lain. Kemudian 4.2 menyajikan tujuan, bahan atau alat angka dan hasil dalam laporan percobaan secara tertulis dan lisan dengan perhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan dan aspek lisan. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, 1. Siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita atau mengembangkan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 2. Siswa mampu menulis teks berita dengan perhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kalimat atau tanda baca atau ejaan. Selanjutnya, struktur dan kebahasaan teks berita. Struktur berita ada 4 macam, yakni 1. Judul, 2. Teras atau lead, kemudian ketiga tubuh atau isi berita, 4. Ekor berita. Lebih dalam lagi kita lihat judul. Judul berita adalah kepala atau nama berita yang fungsinya untuk memudahkan pembaca untuk segera mengetahui peristiwa apa yang akan disampaikan. Selanjutnya, teras berita. Teras berita adalah inti sebuah berita yang berfungsi untuk menggambarkan seluruh isi berita secara ringkas. Biasanya ditulis pada paragraf pertama. Kemudian tubuh berita. Tubuh berita adalah isi berita secara keseluruhan, biasanya, bentar ini ada kurang. Biasanya ditulis secara singkat, jelas, dan padat. Dan terakhir, ekor berita. Ekor berita adalah uraian yang berisi informasi yang tidak penting atau tentang uraian tidak terkait dengan unsur-unsur penting berita. Nah, untuk memperjelas, coba kalian cermati sebuah teks berita yang Bapak sampaikan pada pertemuan pertama atau video pertama. Sepuluh hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu kapal. Maksud Bapak dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sumber Kompas dengan beberapa penyesuaian.
Kemudian kalau kita lihat, kita kaitkan dengan judul berita. Judulnya kalau kita lihat dari teks berita di atas adalah Pelabuhan Merak, antrian menjelang 10 hari Lebaran. Kemudian terasnya pada hari Sabtu 15 November atau 10 hari menjelang Lebaran. Pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk yang mengangkut barang 9 bahan pokok atau non sembako. Kemudian tubuhnya, paparan isinya, tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir karena adanya larangan melintas bagi truk non 9 bahan pokok atau non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, yaitu truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Terakhir, ekor. Nah, kalau kita kaitkan dengan teks di atas, ekornya adalah penumpukan truk bersumbu 2 tersebut menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, secara singkat dapat dikatakan teras berita berisi tentang unsur-unsur berita yaitu apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, yang merupakan informasi penting dalam suatu berita. Tubuh berita berisi tentang orang yang terkait dengan judul berita dan unsur-unsur berita. Sedangkan ekor berita berisi tentang uraian yang tidak terkait dengan unsur-unsur berita. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita. 1. Teks berita itu harus menggunakan bahasa baku atau standar. Kedua, menggunakan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. 5. Menggunakan keterangan waktu dan tempat. Selanjutnya, menulis teks berita secara sederhana. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Kalian menentukan sumber berita berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan orang banyak. Yang kedua, mendatangi sumber berita. Maksudnya mendatangi tempat kejadian. Dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Atau maksudnya ini mewawancarai ini adalah menanyakan kepada orang-orang yang terlibat atau orang-orang yang melihat langsung kejadiannya secara jelas. Nah, yang keempat, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola adik simba. Ingat adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Nah, kira-kira ini dulu penjelasan Bapak. Selebihnya kalian dapat membaca buku-buku yang berkaitan dengan teks berita, misalnya buku paket bahasa Indonesia, koran-koran atau majalah, atau maupun sumber referensi lainnya, baik media cetak ataupun internet. Bapak yakin kalian rajin membaca, mencari informasi yang lebih banyak lagi. Baik, sebagai bahan latihan akhir dari pelajaran kita, kalian lihat kolom yang ada di sini, ada 5 pertanyaan. Nah, ini yang pertama peristiwa manakah yang layak diberitakan? Jadi disusun dari yang terpenting ke yang kurang penting dengan membuka nomor pada kolom yang tersebut. Nah, ini di antara 5 peristiwa ini mana yang paling penting? Nah,
Misalkan nomor 4 paling penting. Nah, berarti sini 4. Terus dan sampai setelahnya. Kemudian tugas yang kedua bagian B. Tulislah sebuah berita dengan peristiwa yang kamu tentukan sendiri. Nah, maksudnya kalian menulis sebuah berita, belajar menulis sebuah berita apa saja yang menurut kalian itu menarik, baik yang ada di sekitar kalian maupun yang pernah kalian alami, baik sekarang maupun waktu-waktu yang telah lalu. Itu. Kemudian yang ketiga, ini teknisnya tulis jawabanmu di buku latihan seperti biasa, seperti kemarin. Kemudian dipoto dan kirim ke nomor WA Pak Mahyudin atau Bapak sendiri. Secepatnya ya, biasanya Bapak lebih senang siapa yang lebih cepat, lebih bagus. Siapa yang cepat mengumpul, Bapak beri jempol nanti di WA, di grup WA. Nah, di WA, menjawab WA kalian. Yang agak lambat, Bapak kasih tangan. Ya, kasih tangan bersimpuh. Itu aja yang mungkin dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.